semua, selamat datang di Bayan, Masjid Kuno Bayan, salah satu masjid bersejarah, salah satu saksi bisu masuknya agama Islam di Pulau Lombok. Dan masjid ini sudah berdiri 300 tahun dan ini menjadi saksi bisu dan juga sekarang menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bukan hanya wisatawan lokal tapi wisatawan mancanegara. Nanti kita akan lihat bagaimana wujud dan bentuk dan sejarah dari masjid tertua yang ada di Lombok ini. Nanti ikutin terus saya, kita akan explore hari ini. Let's go! Masjid Kuno Bayan Bele terletak di dataran tinggi Lombok, yakni kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Masjid ini disebut-sebut sebagai salah satu pintu penyebaran Islam di Pulau Lombok pada abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Lombok yang tercatat sejauh ini. Jadi keberadaan Masjid Kuno ini tidak terlepas dari datangnya Islam ke Bayan. Jadi Islam itu datang melalui satu pelabuhan yang sekarang ini kita kenal dengan Pelabuhan Carik. Kemudian kapan itu Islam masuk ke Bayan? Itu kurang lebih sekitar 100 tahun setelah meletusnya Gunung Samalas yang terjadi di 1257 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar akhir abad 14, awal abad 15. Jadi Bayan ini berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang berarti penerang. Penerang. Jadi Bayan ini kemudian tidak bisa dilepas dengan Islam sebenarnya. Nah, keberadaan Masjid Kuno ini bisa kita lihat juga mencirikan satu arsitektur tradisional yang ada di sini. Khas sekali, Bu ya? Iya, khas sekali. Ini ada 3 tingkat dari bangunan ini. Yang di atas ini, yang di atas itu mencerminkan hubungan ketuhanan. Hubungan ketuhanan. Yang bagian yang di atas. Ya, jadi ada simbol alif di situ. Kemudian yang atau di atas itu juga disebut sebagai kepalanya lah, seperti itu kalau di tubuh. Kemudian bagian tengahnya itu bagian atap yang kami kenal atau sebut dengan santek. Santek. Ya, santek itu mencirikan tubuh kita manusia. Dan juga dalam filosofi kita ini adalah mencerminkan satu tata kelola adat yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian di bawah itu ada pagar keliling. Pagar keliling? Ya, pagar keliling bambu ya. Itu tingkatan yang paling bawah ini juga punya filosofinya, yaitu mencirikan hubungan manusia dengan lingkungannya. Di depan itu ada tempat wudhu, ada satu bong ya, semacam kendi besar itu. Di acara-acara adat itu sering dipergunakan. Termasuk juga di pintu masuk itu kenapa dibuat rendah? Karena ciri-ciri masjid kami di Bayan ini, ketika kita masuk ke dalam masjid itu harus kita menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan kepada Masjid Kuno. Ini kan itu kunci pintunya ditutup nih. Siap. Ini memang nggak digunakan dalam keseharian gitu? Iya, kesehariannya itu kami siapkan masjid yang lain, yaitu bisa dipakai untuk sholat Jumat dan setiap hari kita melaksanakan ibadah. Tapi karena ini situs, kita jaga fungsinya sebagai situs, sehingga tidak ada perubahan yang kita harapkan dengan kunjungan yang ada lah. Masjid Kuno Bayan Bele menjadi pertanda eksistensi Islam tidak hanya terpancar di kawasan pesisir, tetapi juga hingga ke tempat terjauh dari pelabuhan. Meski bentuknya sederhana, namun Masjid Bayan Bele memiliki keistimewaan tersendiri, yakni telah menjadi salah satu situs bersejarah yang ada di Indonesia. Nah, ini kan kita tadi dijelaskan ini memang disengaja dibuat pendek gitu. Dan ini pendek sekali, berapa nih tingginya nih? Tinggi pagarnya ini sekitar 1 meter ya. 1 meter. 1 meter. Kemudian luasnya ini 9 kali 9. 9 kali 9. Fondasinya. Kemudian pintunya ini itu disesuaikan memang dengan tinggi
pagarnya. Oke. Memang sengaja dibuat lebih rendah seperti ini agar ketika siapapun yang masuk ke tempat ini itu dia nanti akan menghormati masjid ini sebagai bentuk apa namanya penghormatan mereka terhadap keberadaan Masjid Kuno Bayan. Ini filosofinya. Kemudian di situ ada tempat wudhu, ya ada bong. Mungkin bisa kita, oh ini bong ya. Ya, Ini bong. terbuat dari tanah liat biasanya kan? Ya ini Tanah liat. ini semacam guci lah. Iya ya. Guci atau kendi. Kendi. Memang. Waktu acara adat ini diisi nanti dibawa air dari bawah. Di sini dipakai untuk wudhu dan sebagainya. Kecamatan Bayan memang salah satu gerbang masuknya Islam di Pulau Lombok. Di kecamatan inilah Islam pertama kali diperkenalkan dan Masjid Bayan Bele merupakan masjid pertama yang berdiri di pulau ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ya masyarakat Bayan ini terkenal dengan agamanya yaitu agama Islam. Agama Islam tapi adatnya yang disebut wutu telu. Ya, wutu telu. Itu adat bukan agama ya. Nah, sekarang ini kita pertahankan masjid kuno ini karena masjid yang pertama ya menurut sejarahnya bahwa masjid yang pertama di Pulau Lombok ini adanya di Bayan ini. Nama Bayan pun setelah Datu Bayan menerima agama Islam ini baru disebut dusun ini secara keseluruhan menjadi kecamatan, desa atau wilayah kedistrikan Bayan. Tetapi setelah adanya masjid kuno ini didirikan oleh para wali songo yang dari Jawa itu gitu. Jadi sebelum itu ya masyarakat di sini dipimpin oleh kedatuannya bukan kerajaan dulu ya. Datu Bayan yang mengirim. Oleh karena itu para syiar agama yang datang dari Jawa yang disebut Wali Songo itu ya, datunya lah yang dicari diislamkan lebih dahulu. Karena luasnya wilayah Bayan ini antara lain dari Lombok Timur sampai dengan Menggale sana, Pusuk Pas, itu wilayah kedatuan Bayan dulu. Oleh karena itu, karena luas wilayahnya, mungkin dari syiar agama itu ada unsur politik sedikit. Kalau zaman dulu itu datunya lah yang diajak, diislamkan lebih dahulu. Nah, setelah Islam itu jadi, maka berdirilah masjid kuno ini. Dan masjid kuno inilah namanya Bayan. Yang konon menurut para ahli sejarah, ya asli Islam, bahwa nama Bayan ini disebut penerangan ya. Penerangan daripada pertamanya Islam masuk di Pulau Lombok ini gitu. Nah, sedangkan penggunaan dari masjid kuno ini antara lain ya adat yang ada hubungannya dengan agama, disitulah kami makmurkan. Untuk memakmurkan masjid kuno ini adalah adat yang ada hubungannya dengan agama, seperti ada maulid ya, maulid adat, ada Idul Fitri, Idul Adha, pokoknya segala syariat itu kita laksanakan di sana oleh unsur-unsur yang tertentu yang disebut peranata adat yang dipimpin oleh kiai pengulu, lebih, ketip dan mudim, diiringi oleh para santrinya. Disitulah akan diadakan ya sholat seperti syariat Islam syariat itu untuk mengadakan tarawih. Nah, oleh perantara adat yang tertentu tadi. Nah, sedangkan untuk masyarakat pada umumnya di sini ada masjid yang memenuhi persyaratan. Terus ada musala di tiap-tiap dusun ini, ada musala di sini. Kami masyarakat Bayan ini membangun karena di sana kan tidak memenuhi persyaratan. Karena masih natural betul seperti tanah segala macamnya. Jadi tidak mungkin untuk melaksanakan segala ibadah yang ada hubungannya dengan syariat. Karena orang Bayan ini betul-betul orang agama Islam yang pertama. Ya menurut versi kami di sini Islam ini masuk
ya lewat Labuan Carik dan datang ke Datu Bayan itu, lalu Islamkan Bayan ini oleh datunya yang yang dibawa dari dari Jawa itu, dari Wali Songo itu. Disinilah kami itu orang agama Islam. Cuma adatnya yang disebut wetu telu, bukan agama tuh. Supaya tidak persepsi dikatakan bahwa kami di sini sembahyangnya 3 kali, tapi itu sama sekali omong kosong ya. Ya tidak benar. Itu gosip semata-mata ya, bikin orang Bayan yang artinya terpuruk. Karena di sini antara adat dan agama itu saling topang ya. Adat bersendikan agama. Itulah prinsip daripada kami mempertahankan keislaman di sini gitu. Wetu telu ini terdiri dari 3 unsur ya. Kita adatkan adanya kelahiran, bertelur, beranak. Yaitu tumbuh, ya, tumbuh, beranak, dan bertelur. 3 unsur ini harus dilaksanakan secara adat. Semuanya kita lestarikan seperti manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia sesama manusia. Ini yang kami pertahankan di sini sehingga menjadi 3 unsur itu yang harus dipertahankan, yang harus kami tanamkan di dalam hati sanubari yang paling dalamnya gitu. Iya, itulah disebut adat yang disebut wetu telu. Bukan kalau agamanya ya, kalau puasa ini semua kita, kalau tidak percaya silahkan datang sama-sama kami harus melaksanakan ini. Karena persyaratan untuk puasa itu ada, sekarang kan bulan Roah ya. Sudah itu bulan Roah ini ada upacaranya namanya Sampat Jumat. Sudah mulai sudah kita melaksanakan puasa gitu. Pokoknya tradisi selama bulan Ramadan itu memang disakralkan ya. Tradisinya tidak boleh kita mengadakan upacara selamatan seperti perkawinan dilarang, khitanan tidak boleh karena itu ada unsur uripnya ya. Kemudian ngurisan juga tidak, kecuali kalau kepatian dan upacara-upacara padi atau di sawah maupun di ladang, itu baru bisa dilaksanakan. Tetapi kalau senang-senangan sifatnya pesta pora segala macam itu dilarang, itu tidak boleh. Karena disebut ulan berat, bulannya yang berat, tidak boleh kita artinya ganggu-ganggu semua kegiatan-kegiatan senang-senang begitu saja gitu. Kalau aktivitas daripada pariwisata itu sendiri ya, setelah Bayan ini sudah dikenal ya, juga banyak peneliti-peneliti dari luar negeri sehingga Bayan ini terkenal ya dengan adanya masjid kuno, rumah-rumah adat, dan beberapa tempat yang lain seperti ada mata air terjun. Jadi antusias daripada pariwisata itu sendiri sangat mendukung ya. Juga masyarakatnya berterima kasih atas kedatangan daripada pariwisata itu karena sedikit tidak membawakan rezeki, kata-kata begitu ya, bawa rezeki karena mungkin ada kelapa, ada apa saja yang mau dihidangkan, itu juga akan mendatangkan rezeki bagi masyarakat setempat. Jadi tidak ada perbedaan sepanjang turis ini mengikuti adat istiadat. Contohnya kalau masuk di masjid kuno harus pakai sapu ya, pakai kain panjang dan sebagainya, itu disarankan oleh peranata adat atau masyarakat adat di sini supaya tidak menghilangkan keasliannya. Begini, kalau agama kan biasanya ada pengajian, ada apa ya. Tetapi kalau cara kami peranata adat, orang-orang tua adat di sini ini, itu melibatkan ya generasi kita, baik laki maupun perempuan, baik cara berpakaiannya, penempatan dari penggunaan pakaian itu sendiri kita didik, kita ajarkan sekaligus dengan maknanya.
itu juga akan kita beritahukan kepada generasi itu. Itulah cara kami untuk melestarikan adat istiadat ini. Sehingga mereka juga pandut mengikuti apa katanya orang tua, apa katanya pimpinan, itu diikuti. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini juga walaupun dia sekolahnya di Jakarta, di Jogja, di Mataram, juga dia kembali juga kita bergabung bersama-sama melaksanakan adat ini gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.